Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Kiai Abbas bin Abdul Jamil dari pesantren Buntet Cirebon merupakan ulama besar. Kisah perjuangannya dalam pertempuran 10 November 1945 sangat legendaris. Tidak kalah hebat dengan Bung Tomo dan Sumarsono. Peristiwa yang di kemudian hari dikenal sebagai Hari Pahlawan ini sebenarnya bukan pertempuran. Peristiwa ini lebih tepat disebut sebagai pembantaian atau aksi balas dendam Inggris terhadap tewasnya Brigjen Malabi. Sejak jam 6 pagi, Surabaya dihujani peluru-peluru meriam dari kapal-kapal laut Inggris. Tidak hanya dari laut, dari udara pesawat mereka juga menghujani rakyat di kota Surabaya dan kampung dengan bom-bom. Serangan bom ini membuat ribuan rumah warga di kota Surabaya dan kampung-kampung hancur berantakan, rata dengan tanah. Tidak hanya itu, puluhan ribu jiwa juga melayang, terlihat berkelimpangan di mana-mana. Dalam serangan itu, pihak Inggris mengakui jumlah korban tewas dari rakyat dalam serangan itu mencapai 20.000 jiwa. Angka ini belum termasuk mereka yang berhasil selamat namun menderita luka berat dan ringan. Melihat kondisi itu, Bung Tomo meminta petunjuk kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menyerang. Tunggu kedatangan Kiai dari Cirebon, jawab pimpinan pesantren Tebu Ireng Jombang dan Rois Akbar Nahdlatul Ulama itu. Adapun Kiai dari Cirebon yang dimaksud Hasyim Asy'ari adalah Kiai Abbas dari Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Kiai Abbas Buntet adalah putra sulung Kiai Abdul Jamil, putra Kiai Muta'at, yang juga menantu Mbah Muqayyim, pendiri Pondok Pesantren Buntet. Beliau lahir pada hari Jumat 24 Dzulhijjah 1300 Hijriah atau 1879 Masehi di Pekalangan Cirebon. Saat perjuangan kemerdekaan Indonesia tengah hebat-hebatnya yang ditandai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Kiai Abbas terjun ke dunia pergerakan meninggalkan kitab kuningnya. Menurutnya, pada masa itu yang lebih diutamakan adalah keahlian bela diri dan ilmu kanuragan. Dia juga mulai meninggalkan pondok pesantren dan melakukan dakwah langsung di tengah masyarakat. Sarana dakwah itu dimanfaatkannya sambil mengajarkan berbagai ilmu kesaktian dalam bela diri sebagai bekal melawan penjajah. Aktivitas Kiai Abbas ini cepat mendapatkan respon positif dari masyarakat yang ingin berjuang. Dengan cepat, Pondok Pesantren Buntet yang dikenal sebagai Laboratorium Pendidikan Agama Islam berkembang menjadi benteng perlawanan melawan penjajah. Kiai Abbas selalu mendirikan Laskar Hizbullah sebagai wadah perjuangan. Selain Hizbullah, Kiai Abbas dan para sesepuh pesantren Buntet juga membentuk organisasi Asbal yang anggotanya terdiri dari anak-anak usia di bawah 17 tahun. Organisasi ini bertugas untuk memata-matai pergerakan musuh. Kiai Abbas berangkat pada 6 November 1945. Pasukan Kiai Abbas meninggalkan markas Datasemen menuju stasiun Perujakan Cirebon naik kereta api ekspres. Turut serta bersama rombongan Kiai Haji Ahmad Tamim dari Losari yang berperan sebagai pendamping Kiai Abbas. Pada waktu itu Kiai Abbas tampak mengenakan jas buka abu-abu, kaun sarung plekat bersorban, dan beralas kaki terompah atau sandal jepit dari kulit. Bawaan Kiai Abbas saat itu hanya sebuah kantong plastik berisi sandal bakya. Setibanya di stasiun Rembang, Jawa Tengah, sudah banyak yang menunggunya. Rombongan Kiai Abbas lalu diantar ke Pondok Pesantren Kiai Bisri Mustafa di Rembang. Malam harinya mereka musyawarah menentukan pemimpin pertempuran. Dalam musyawarah itu, komando pertempuran dipercayakan kepada Kiai Abbas. Usai sholat subuh, Pondok Pesantren Rembang sudah ramai oleh santri yang siap mati berjuang melawan penjajah. Rombongan lalu berangkat ke Surabaya. Sebelum ke Surabaya, Kiai Abbas memanggil Abdul Wahid,
dan meminta sandal bakyak yang dititipkan kepadanya saat di Cirebon. Kiai Abbas lalu berangkat dengan menumpang mobil sedan kuno. Di dalam mobil yang ditumpangi Kiai Abbas juga terdapat Kiai Bisri Mustafa yang duduk di jok belakang dan Haji Ahmad Tamin di depan bersama sopir. Sementara para pengawal Kiai Abbas dari Cirebon diminta tinggal berjaga di pesantren Rembang. Setibanya di Surabaya, rombongan Kiai Abbas disambut dengan gemuruh takbir dan peki merdeka. Para kiai lalu masuk ke masjid dan melakukan sholat sunnah. Kemudian Kiai Abbas meminta Kiai Haji Ahmad Tamin berdoa di tepi kolam. Sedangkan kepada Kiai Bisri dari Rembang, Kiai Abbas meminta agar dia memerintahkan para laskar dan pemuda yang akan berjuang melawan penjajah untuk mengambil air wudhu dan meminum air yang telah diberi doa. Setelah meminum air yang telah diberi doa, para pemuda yang tergabung dalam Badan Perjuangan Arek-Arek Surabaya tanpa mengenal takut langsung menyerang tentara Belanda dengan hanya bersenjatakan bambu runcing dan parang. Melihat keberanian pemuda Indonesia, para tentara Belanda menghamburkan pelurunya ke segala arah. Korban dari kalangan pemuda sangat banyak sekali. Namun banyak juga serdadu Belanda yang tewas di ujung bambu runcing. Dalam pertempuran itu, Kiai Abbas dan para kiai lainnya berada di tempat yang agak tinggi hingga bisa memantau jalannya pertempuran. Dengan menggunakan sandal bakyak, Kiai Abbas berdiri tegak di halaman masjid sambil berdoa. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, dan keajaiban terjadi. Beribu-ribu talu atau penumbuk padi dan lesung atau tempat padi saat ditumbuk dari rumah-rumah rakyat berhamburan terbang menerjang serdadu-serdadu Belanda. Suaranya tampak bergemuruh bagaikan air bah, sehingga Belanda kewalahan dan mundur ke kapal induk mereka. Tidak lama kemudian, pihak sekutu mengirim pesawat bomber Hercules. Akan tetapi pesawat itu tiba-tiba meledak di udara. Beberapa pesawat sekutu berturut-turut datang lagi dengan maksud menjatuhkan bom-bom untuk menghancurkan kota Surabaya. Tapi sekali lagi, pesawat-pesawat itu mengalami nasib yang sama, meledak di udara sebelum beraksi. Dalam catatan koran masa perjuangan, apa yang dilakukan Kiai Abbas digambarkan di luar logika, tetapi benar adanya. Melalui karomahnya, dia meruntuhkan pesawat tentara sekutu hanya dengan mengarahkan tongkatnya ke pesawat. Dalam berita kedaulatan rakyat yang bersumber dari pihak Inggris, disebutkan bahwa sejak terjadinya pertempuran di Surabaya, sampai dengan tanggal 17 Desember 1945, tentara Inggris menderita kerugian 7 pesawat Thunderbolt. Dalam kisah yang lain, dalam pertempuran itu, Kiai Abbas menaburkan kerikil dan pasir ke arah tentara Inggris, namun seolah-olah menjadi senjata dan bom di mata lawan, sehingga membuat pasukan sekutu lari terbirit-birit. Pada tanggal 13 November 1945, Kiai Abbas dan sejumlah rombongan kiai lainnya tiba dengan selamat di Pondok Pesantren Rembang. Saat itu kondisinya tampak sangat lelah. Setelah subuh, mereka kembali pulang ke Cirebon. Di tengah gigihnya perjuangan bersenjata rakyat, misi diplomasi juga dijalankan. Perjalanan sejarah perjuangan ini sangat mendapatkan perhatian utama dari para ulama, hingga akhirnya tercapai perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Hasil perjanjian yang dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia itu membuat pejuang banyak kecewa. Saat mendengar hasil perjanjian, Kiai Abbas merasa sangat terpukul dan akhirnya jatuh sakit lalu meninggal pada waktu subuh. Kiai Abbas meninggal pada 1 Rabiul Awal 1365 Hijriah atau 1940 Masehi dan dikuburkan di pemakaman Buntet pesantren.